Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK di Indonesia antara hukum dan kenyataan. Seperti yang kita ketahui, perusahaan-perusahaan yang bangkrut, efisiensi operasional, restrukturisasi internal, dan lain-lain melakukan PHK terhadap karyawannya. Apa itu PHK? PHK adalah berakhirnya hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha karena alasan tertentu. Di Indonesia, PHK diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diperbarui melalui UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan turunannya. Pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan salah satu isu yang paling sensitif dalam dunia ketenagakerjaan. Ia bukan sekedar soal berakhirnya hubungan antara pekerja dan pengusaha, tetapi juga mencakup keadilan, perlindungan hak, dan keberlangsungan hidup seseorang. Secara hukum, PHK hanya boleh dilakukan sebagai langkah terakhir, bukan pilihan utama. Hal ini dikenal sebagai asas ultimum remedium. Artinya, sebelum melakukan PHK, perusahaan seharusnya terlebih dahulu berusaha mempertahankan hubungan kerja, seperti dengan melakukan efisiensi, pengurangan jam kerja, atau relokasi karyawan. Namun, dalam kenyataannya, tidak sedikit kasus PHK yang dilakukan secara sepihak dan tidak sesuai prosedur. Hak-hak pekerja seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan pergantian hak seringkali diabaikan. Padahal, berdasarkan peraturan perundang-undangan, setiap pekerja yang di PHK berhak atas perlindungan tersebut. Adapun salah satu contoh mencuat terjadi pada masa pandemi COVID-19. Seorang karyawan hotel di Bali yang telah bekerja selama 8 tahun tiba-tiba diberhentikan tanpa pemberitahuan resmi, tanpa surat keputusan, dan tanpa kompensasi apapun. Alasannya, perusahaan mengakui tidak sanggup membayar gaji karena penurunan wisatawan. Sang karyawan mencoba melakukan komunikasi namun tidak mendapatkan tanggapan. Akhirnya, ia membawa kasusnya ke Dinas Ketenagakerjaan dan kemudian berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial. Hasilnya, pengadilan menyatakan bahwa PHK tersebut tidak sah karena tidak melalui proses perundingan bipartit dan tidak memenuhi hak normatif pekerja. Perusahaan pun diwajibkan membayar pesangon dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan hukum. Kasus ini menunjukkan pentingnya semua pihak memahami dan menjalankan hukum ketenagakerjaan dengan benar. Bagi pengusaha, PHK harus ditempuh dengan prosedur yang jelas, dimulai dengan perundingan bipartit, diikuti dengan mediasi jika perlu, dan jika tidak tercapai kesepakatan, maka putusan PHI menjadi jalan terakhir. Hak pekerja tidak boleh diabaikan dengan alasan apapun. Bagi pekerja, penting untuk mengetahui hak-haknya dan tidak ragu untuk melapor ke instansi terkait jika mengalami PHK yang tidak adil. Bantuan hukum kini semakin mudah diakses, baik dari serikat buruh maupun lembaga bantuan hukum ketenagakerjaan. Sementara itu, pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan hukum ketenagakerjaan ditegakkan. Pengawasan aktif, edukasi hukum kepada pelaku usaha dan pekerja, serta penegakan sanksi terhadap pelanggar harus dijalankan secara konsisten. PHK bukan hanya tentang kehilangan pekerjaan, ia adalah momen kritis yang menyentuh kehidupan seseorang, dan karena itu harus diperlakukan dengan kehati-hatian dan keadilan. Hukum telah memberikan payung perlindungan, namun implementasinya di lapangan tetap menjadi tantangan. Kita semua memiliki peran dalam memastikan bahwa PHK dilakukan dengan bermartabat dan sesuai aturan. Sekian penjelasan dari saya mengenai PHK di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.